Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan Bu Puji lagi. Semangat belajarnya ya. Sebelum mulai belajar, Bu Puji mau tanya nih, siapa yang pagi ini sudah sholat duha? Tunjuk tangan. Alhamdulillah, semuanya sudah ya. Terima kasih anak-anak. Biasakan sebelum kita belajar, kita harus sholat duha dulu ya. Baiklah, sekarang Bu Puji akan memulai pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang tahu pelajaran apa hari ini? Hebat! Hari ini kita akan belajar kalistung, yaitu pengukuran satuan baku dan tidak baku. Pengukuran baku adalah satuan untuk menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan oleh orang lain dan tempat lain. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan orang lain dan di tempat lain. Satuan tidak baku dan baku itu kita menggunakan ukuran panjang, berat, dan luas. Nah, kalau panjang, satuan bakunya itu ada kilometer, sentimeter. Sedangkan luas itu ada hektar, meter persegi gitu. Kalau untuk berat yaitu ada ons, ton, seperti itu. Kalau apalagi ya? Kalau satuan tidak baku untuk berat itu biasanya ada mayam. Mayam itu alat ukur untuk emas. Nah, sekarang Bu Puji akan menjelaskan manfaat kita belajar tentang satuan baku dan tidak baku. Bismillah ya. Manfaatnya yang pertama, agar kita tahu satuan baku dan tidak baku menurut dari panjang, luas, beratnya. Terus agar kita dapat melakukan penelitian langsung tentang hasil dari apa yang kita teliti. Misalnya ketika kita mengukur panjang, kita bisa menggunakan nih contohnya nih ya, penggaris. Penggaris ini bisa digunakan dalam pengukuran satuan baku. Nah, satuan bakunya itu ada kilometer, sentimeter gitu. Ayo coba Bu Puji minta tolong siapa yang di rumah punya penggaris. Punya semua ya. Nah, kalau sudah punya, coba ambil bukunya di rumah. Buku apa aja, buku tulis boleh. Kita sama-sama hitung berapa panjang buku tulis kita ya. Nah, coba lakukan. Kalau buku Bu Puji, nih panjangnya ada 25 cm. Coba praktekkan ya. Nanti hasilnya boleh dikirim ke Bu Puji. Yang kedua, coba kita cari. Yang kedua adalah pensil. Coba kita hitung berapa panjang pensil menggunakan penggaris. Nah, kita hitung ya. Wah, ternyata panjang pensil Bu Puji ada 14 cm. Nah, punya anak-anak berapa di rumah? Pasti semua punya anak berbeda panjangnya. Ayo coba praktekkan ya. Yang kedua, kita belajar tentang mengukur berat. Ayo, karena di rumah aja, siapa yang berat badannya naik?
Tunjuk tangan, hampir semuanya ya, alhamdulillah. Nah, bagi yang punya timbangan, saat mengukur berat, biasanya kita menggunakan timbangan. Nih, timbangan untuk mengukur berat badan kita. Satuan bakunya yaitu kilogram. Sedangkan satuan tidak bakunya yaitu mayan. Nah, sekarang anak-anak semua coba timbang berat badan kalian ya. Kita langsung praktek. Berapa sih berat badannya Rahma? Berapa berat badannya Clara? Berapa berat badannya Davin? Semuanya pasti akan berbeda. Nah, karena kalian di rumah aja, pasti berat badan kalian menjadi lebih banyak. Masya Allah. Sekarang kita lanjut pengukuran baku jam. Saat mengukur waktu, biasanya kita menggunakan jam dinding. Nah, di rumah kan sudah punya jam dinding. Ayo, coba lihat jam dinding kalian di rumah masing-masing. Saat kalian menonton video ini, jam berapakah di rumah kalian? Coba cek ya. Ingat ya, poinnya tadi, saat mengukur panjang, satuan bakunya adalah, ya betul, sentimeter. Alat ukur yang digunakan bisa penggaris, meteran. Nah, yang kedua, saat mengukur berat kita bisa menggunakan timbangan. Timbangan itu ada beberapa jenis. Timbangan untuk berat badan, timbangan buat emas, dan lain-lain. Nah, untuk mengukur satuan waktu biasanya kita gunakan jam. Jam tangan boleh, jam dinding juga boleh. Nah, semua yang tugas tadi Ibu jelaskan, coba ya, apa aja sebutkan? Ukur panjang garis buku punya kalian di rumah menggunakan penggaris. Yang kedua, berapa panjang pensil? Yang ketiga, berapa berat badan kalian sekarang? Yang ketiga, coba di rumah kalian masing-masing sekarang waktu menunjukkan pukul berapa. Terima kasih, semangat belajarnya ya. Semoga anak-anak Ibu semua kelas 3B semua selalu dalam keadaan sehat. Harus sabar belajar di rumah dulu. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum.